Perjalanan Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Pendidikan di setiap negara merupakan bagian terpenting dari poros perkembangan peradaban. Tentunya hal ini tidak terlepas dari perjuangan para pendahulu kita dalam memperjuangkan hak setiap bangsa untuk keluar dari belenggu pembodohan yang merupakan warisan terburuk dari kolonialisme. Berbicara tentang perjuangan di dunia pendidikan, tentunya tidak terlepas dari tokoh penting yang akan kita bahas dalam video ini. Tokoh pendidikan yang kita bahas adalah Raden Mas Wadi Suryaningrat atau yang biasa kita kenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Taman Siswa atau National Underwich Institute Taman Siswa berdiri pada tanggal 3 Juli tahun 1992 di Yogyakarta oleh Ki Hajar Dewantara. Pendirian Taman Siswa tidak bisa dilepaskan dari Ki Hajar Dewantara yang nama aslinya adalah Raden Mas Wadi Suryaningrat, lahir pada tanggal 2 Mei 1889 yang setiap tanggal itu kini diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara pernah menjadi tokoh penting pada organisasi Indisch Partij bersama temannya yang dikenal sebagai Tiga Serangkai, yang di dalamnya terdapat Ki Hajar Dewantara, Ernest François Eugene, dan Douwe Dekker. Mereka pernah menulis artikel yang berjudul Alles Eiken Nederlander was, yang artinya andai kata aku orang Belanda, yang mana itu juga merupakan sindiran dari Ki Hajar Dewantara terhadap rencana perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Prancis. Akibat artikel ini, Ki Hajar Dewantara akhirnya dibuang ke Belanda. Saat dibuang di Belanda, Ki Hajar Dewantara bergabung dengan Perhimpunan Indonesia. Setelah kembali ke Indonesia pada tahun 1992, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa dan namanya yang sebelumnya adalah Raden Mas Wadi Suryaningrat berubah menjadi Ki Hajar Dewantara. Pada masa pendudukan Jepang, Ki Hajar Dewantara bergabung dalam organisasi Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA bersama Insinyur Soekarno, Bung Hatta, dan Kiai Haji Mas Mansur yang dikenal dengan nama tokoh Empat Serangkai. Setelah kemerdekaan pada sidang PPKI kedua, Ki Hajar Dewantara dijadikan Menteri Pengajaran pertama atau Menteri Pendidikan di Indonesia. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah alat mobilisasi politik dan sekaligus sebagai penyejahtera umat. Dari pendidikan ini akan dihasilkan kepemimpinan anak bangsa yang akan memimpin rakyat dan mengajaknya memperoleh pendidikan yang merata. Pendidikan yang bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa ketika Belanda menerapkan politik etis, tidak semua orang bisa mengakses pendidikan. Hanya kelompok golongan masyarakat tertentu saja yang bisa mengakses pendidikan. Singkatnya, didirikan Taman Siswa ini sebagai awal pembentukan karakter bumi putra pelajar di Indonesia. Karena sistem pendidikan masa kolonial yang sangat mengekang demi menghasilkan kaum siap kerja. Tujuan dari Taman Siswa Yogyakarta adalah mewujudkan manusia yang merdeka lahir dan batin. Merdeka lahir yakni bebas dari penjajahan baik secara fisik, ekonomi, dan politik. Merdeka batin yakni mempunyai kemampuan untuk mengendalikan suatu keadaan. Konsep pendidikan Taman Siswa yaitu pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan, menggunakan sistem among atau bisa diartikan mengasuh atau membimbing, patrap guru atau tingkah laku guru yang menjadi panutan murid dan masyarakat, hak menentukan nasib sendiri, siswa yang mandiri, pendidikan yang mencerahkan masyarakat, pendidikan harus mencakup wilayah yang luas, perjuangan menuntut kemandirian, sistem ketahanan diri, dan tujuan lembaga adalah mendidik anak-anak.
Sedangkan jenjang pendidikan Taman Siswa Yogyakarta adalah mulai dari Taman Indria, Taman Muda, Taman Dewasa, Taman Madya, dan Taman Guru. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bukan hanya berupa pengembangan diri dari yang tidak bisa menjadi bisa, akan tetapi juga harus mengedepankan budi pekerti dan adab serta kemanusiaan yang berbudi luhur. Perguruan Taman Siswa memiliki pedoman bagi seorang guru yang disebut Patrap Triloka dan Tripusat Pendidikan. Unsur-unsur dari Patrap Triloka yang menjadi dasar kerja seorang guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ingarsa Sung Tolodo. Yang kedua, Ing Madyo Mangun Korso. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani. Sedangkan konsep selanjutnya yaitu Tripusat Pendidikan. Kesempurnaan pendidikan dalam masyarakat akan terwujud apabila orang-orang yang berkepentingan yaitu orang tua, tokoh masyarakat, guru dengan anak atau pemuda bisa bersatu paham sehingga sistem tripusat pendidikan itu akan tercapai dengan baik. Di dalam hidupnya anak-anak ada 3 tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang amat penting baginya, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda. Sekian penjelasan perjalanan pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat.